Teh. Ya. Aduh, Teh jangan ngeliatin handphone aja dong, Teh. Teh sekali-sekali ngeliatin di luar. Ntar keadaan di luar Teh nggak tahu liatin handphone. Siapa sih, Teh? Siapa sih? Teman. Teman atau teman? Kenapa sih, Bang? Ya siapa tahu ya, bukan siapa tahu sahabat gitu. Kan sama aja ya. Ya siapa tahu pacar gitu, Teh. Enggak, aku nggak punya pacar. Bohong. Masa Teteh nggak punya pacar, pasti pacar. Pinjam dong, Teh. Kamu pengen tahu apa? Pengen tahu apa? Pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Nah. Kasih tahu nggak ya? Iya. Teh, jangan bohong loh, Teh. Bohong itu dosa loh. Kalau Teteh bohong, iya, enggak. Bohong apa enggak? Enggak. Pacar kan? Bukan. Bohong. Emang kalau pacar kenapa? Kalau nggak pacar kenapa? Ya kalau memang pacar ya saya ikut bersyukur. Kalau memang nggak pacar? Kalau memang nggak pacar saya juga tetap bersyukur. Kok bersyukur juga? Ya bersyukur paling enggak Teteh masih bisa sering menemani kita di sini. Ntar kalau udah punya pacar, Teteh sering nggak kesini malahan. Malah pacarnya. Bisa aja. Iya, kamu tuh yang ngedoain aku, oh ya supaya banyak pacar. Jadi ada banyak pilihan. Banyak pilihan, enak aja Teh. Ya? Udah Gitu ya? Teh, jangan milih-milih yang jauh-jauh, yang deket-deket sini aja. Udah nggak bisa. Dia nggak bisa. Dirimu nggak bisa. Bisa-bisain sih. Enak aja bisa-bisa. Bisa Wi juga nggak diusahain bisa. gitu. Tuh Wi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wi ada rahasia dia. Teh Desi ini silakan duduk Wi. Teh Desi menyimpan rahasia. Nah rahasia yang disimpannya itu nggak mau diomongin sama saya, malah bohongin saya. Katanya bukan dari pacar, padahal dari pacar. Nah gitu Teh. Bohong kan berarti nggak boleh kan Wi ya? Nih tulisannya apa? Enin. Siapa itu? Itu nenek saya. Ini Teh, Pak Ustadz? Kalau mengenai bohong itu gimana Pak Ustadz? Ya prinsipnya bohong itu dalam segala hal tidak boleh. Tuh kan, udah jujur aja. Punya pacar, nggak punya pacar, nggak punya pacar. Saya udah bilang nggak punya pacar, Wi. Berarti kan nggak benar-benar saya nggak bohong dong, I. Emang kalau ada selama ini aku siapa ya? Bukan siapa-siapa Pak Ustadz. Ya aku nanya aku siapa? Ya Pak Ustadz. Ustadz Wijayanto. Iya. Habis nggak dikenalin dari tadi maunya iya dong. Kan kita ngobrol-ngobrol di sini bukan cuma sekedar mau ngomong-ngomong aja loh, mau bercerita bahwa ternyata saya punya rahasia, bukan itu maksudnya. Kita ngumpul di sini mau bercerita tentang bohong di dalam kehidupan sehari-hari. Kata orang ada istilah white lie atau bohong putih. Emang ada bohong hitam atau bohong putih atau bohong coklat? Yang ada akbar hitam, akbar putih. Satu ini saya akan ungkap. Kenapa saya akan ungkap? Dengan menghadirkan seorang tamu yang cantik jelita dengan anaknya yang ganteng. Sama cantik, masih cantik jelita, sudah punya anak yang ganteng. Udah besar anaknya. Udah besar. Kita langsung panggilkan saja tamu kita pada hari ini yang akan berbicara di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Oke. Ini dia Andi Soraya. Waduh. Dan ada Sean. Terima kasih. Hai Sean. Hai, silakan. Tuh kan anaknya ganteng kan? Iya, kayak mudanya Akbar ya. Ya sebelum masuk ke dalam oli Pak. Ada Andi Soraya dan anaknya namanya Sean. Usia saat ini boleh dibilang boleh ngomongin usianya ya? Boleh. Sean berusia 17 tahun. 17 tahun. Kalem gitu ya. Kalem-kalem tapi disukain banyak cewek. Saya tingkah kemana-mana nggak ada yang suka. Malah tambah banyak yang ngenekin ya. Itu jujur banget, nggak bohong kamu. Itu jujur banget kamu, nggak bohong. Kita lagi berbicara tentang kebohongan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita ingin tahu nih, dalam kehidupannya seorang Andi Soraya, ketika anak-anaknya masih kecil ya, udah nggak sebesar sekarang gitu dulu, pernah mengenal istilah white lie nggak sih? Atau bohong putih katanya? Pasti. Setiap orang tua pasti ada masa-masanya mereka akan adalah berbohongnya sama anak. Sebetulnya bukan untuk mencelakakan ataupun ngajarin yang tidak baik, tetapi sebenarnya untuk menutupi sesuatu yang sebenarnya anak nggak perlu tahu. Gitu. Contoh Untuk pada saat itu, kebaikan. contohnya apa pada saat itu misalnya? Misalnya, kadang-kadang orang tua itu kan punya masalah atau bagaimana gitu ya. Terus mereka misalnya datang terus melihat Nangis. keadaan kita yang kok mama matanya bengkak sih gini-gini. Nanti pura-puranya aku nih lagi belajar acting. Soalnya aku besok syutingnya itu aku harus nangis yang
ditinggal sama suami, terus aku udah nggak punya orang tua, begini, aku nih yang harus mengeluarkan. Kalau nanti, padahal kita sebetulnya lagi ada masalah seperti itu. Jadi mereka taunya, mama kalau lagi di kamar kunci pintu nggak mau diganggu karena dia lagi belajar acting. Taunya itu, padahal sebenarnya kita lagi ngenes gitu kan, lagi yang menjerit-jerit dalam kamar sendiri begitu. Jadi white lie sebetulnya untuk nutupin perasaan agar anak juga tidak terlalu tahulah tentang bagaimana permasalahan yang terjadi. Sean, pada saat mami melakukan white lie, Sean tahu nggak sih bahwa sebetulnya mama ini sedang berbohong? Tergantung sih. Tergantung. Ya. Pas masih kecil sih kebanyakan nggak tahu tapi. Nggak tahu. Tapi kalau udah besar ini tahu ya. Iya mulai. Tapi emang pernah dibohongi mama itu pernah? Masa dibohong? Pasti pernah. Pasti pernah. Apa sering malah? Itu aku nggak tahu deh. Mungkin sering mungkin nggak. Yang paling lucu pernah dulu. Namanya juga kita kan. Aku pertama kali punya anak itu usiaku 21 tahun. Okay. Itu kan lagi muda banget, lagi yang masih pengen hip hura lah ya gitu kan. Terus udah gitu nggak pegangnya tuh, artinya aku megang dia tanpa orang tua, benar-benar aku sendiri sama pembantu ataupun suster gitu. Jadi kadang masih ada perasaan yang pengen pergi sama teman-teman, pengen begini, pengen gitu. Tapi anak kan selalu yang wintil terus apa. Akhirnya satu hari aku tuh selalu kalau lagi saat nggak syuting atau apa, aku suka pergi malam. Terus anak nanya, "Mah, mau kemana?" "Ulang tahun temen." Gitu. Terus totalnya 2 hari kemudian pergi lagi, "Mau kemana, Mam?" "Ulang tahun teman." Terus sampai berminggu-minggu, sampai dia tanya lagi, "Mau kemana lagi, Mam?" "Ulang tahun teman." "Mama temennya banyak banget ya, kok tiap hari ulang tahun?" Sean tahu nggak kalau mama bohong waktu itu? Mungkin sedikit. Ada yang nggak yakinnya gitu. Ini pikirnya ini mama apa kalender tiap tanggal ada. Oke, nanti akan kita ungkap lagi juga. Apakah Sean juga suka membuat white lie terhadap mamanya ya? Selain satu ini tetap bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati.